Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Bu Neneng. Kita akan belajar masih tema 1 tentang organ gerak hewan. Tapi kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ide pokok suatu paragraf. Sebelum kita ke pembahasan, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok suatu bacaan. Yang kedua, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtun. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas paragraf, kalimat utama, dan ide pokok. Ya, kita ke paragraf dulu ya. Anak-anak mungkin sudah pernah mendengar paragraf dari kelas 4. Apa itu paragraf? Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Coba anak-anak lihat pada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Ada berapa paragraf? Ayo kita amati. Wah, ada 3 paragraf. Paragraf ke-1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Sekarang lanjut ya, letak kalimat utama. Dalam menemukan suatu kalimat utama pada sebuah paragraf, letak kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau disebut deduktif, bisa di akhir paragraf yang disebut dengan induktif, bisa juga di awal dan di akhir yang disebut dengan campuran. Kita amati bacaan yang pertama. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, pada paragraf pertama gerak ikan dalam air, ternyata kalimat utamanya ada di awal, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sekarang kita amati, kita baca paragraf yang kedua. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, pada paragraf kedua yang dijelaskan kalimat pengembangnya dulu, baru terakhir kalimat utamanya, hewan ini adalah sapi. Berarti kalimat utamanya berada di akhir paragraf atau ini disebut dengan induktif. Perhatikan teks yang ketiga. Manfaat jeruk nipis sangatlah banyak. Jeruk nipis dapat digunakan sebagai obat batuk alami. Jeruk nipis dapat dibuat minuman yang menyegarkan. Jeruk nipis juga dapat digunakan untuk bumbu dapur. Ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis bagi kita. Perhatikan, di awal paragraf tadi sudah dijelaskan manfaat jeruk nipis secara sangatlah banyak. Kemudian di akhir paragraf, ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis bagi kita. Diulang kembali. Jadi ada 2 kalimat utama, di awal dan di akhir paragraf. Ini disebut dengan campuran. Tadi sudah paragraf, sudah kalimat utama, sekarang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok, itu ide pokok bisa disebut gagasan utama, bisa juga pokok pikiran, bisa juga gagasan pokok. Dengan ide pokok, maka akan lebih
mudah untuk mengetahui inti atau masalah pada teks sebuah bacaan. Sekarang, fungsi dan ciri-ciri ide pokok. Apa fungsi ide pokok? Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Ciri-ciri ide pokok: yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Dua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menggunakan. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Ya, tadi paragraf, kalimat utama, dan ide pokok. Dari teks bacaan organ gerak manusia dan hewan, tadi paragrafnya ada berapa paragraf? 3 paragraf. Kemudian kalimat utamanya kita lihat pada paragraf pertama. Nah, yang di garis bawah ini adalah kalimat utamanya. Kemudian dari teks tersebut apa ide pokoknya? Ide pokoknya dapat diambil yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Dari semua paragraf dicarilah sebuah ide pokok yaitu ciri makhluk hidup dapat bergerak. Lanjut ya nak. 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. 3, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Ingat, ide pokok paragraf bisa di awal, bisa di akhir, atau awal dan akhir. Kemudian tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, kalau tadi dari paragraf, kalimat utama, kemudian mencari sebuah ide pokok, sekarang tujuan pembelajaran kita yang ketiga, merangkai sebuah ide pokok atau merangkai kalimat utama menjadi sebuah paragraf yang runtun. Berarti dari sebuah ide pokok dan kalimat utama kita akan membuat sebuah paragraf. Kita lihat contohnya. Membuat paragraf. Kita sudah ada ide pokoknya, yaitu organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalimat utamanya dan kalimat pengembangnya ada 4. Kita lihat. 1. Organ gerak manusia terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, tulang. Ada organ gerak aktif, otot. Yang keempat, tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, keempat kalimat utama dan kalimat pengembang ini akan kita rangkai menjadi sebuah paragraf yang utuh atau runtun. Kita buat ya. Akhirnya menjadi paragraf. Organ gerak manusia terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak aktif yaitu otot dan organ gerak pasif yaitu tulang. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Ini menjadi sebuah paragraf yang runtun. Tadinya dari kalimat utama dan kalimat pengembang dijadikan sebuah paragraf. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Oke, tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang tugas anak-anak hari ini dibuka LKS halaman 3. Di paling bawah itu ada ayo berlatih. Sampai halaman 4. Anak-anak kerjakan ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Seperti biasa, hasilnya difotokan dikirim ke Bu Neneng. Bu Neneng tunggu ya. Siap? Oke. Sekarang Bu Neneng akhiri dulu pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.